belum ada apa-apa aja cuma dibongkar pakai doang ada. Biasanya kalau petina itu kalau ada nanti taruh di tanah, petina dibongkar untuk nutupin gitu biasanya. Buat tinggi Akan dibawa pulang. Iya, harusnya begitu pendekatan itu. Jadi orang buru kita kan Akan dibawa pulang. Bawa ke sana ke kuburan, buat ini hari. udah. Untuk nutupin gerakannya itu. Juga kan pakai Ada tutulan, ada kayu, yang agak letak di samping rumah ya tadinya ya. Jadi kemarin ingat Iya seharusnya mah bener Pak Haji. Jadi itu jangan ditaruh di situ, dibawa ke sono. Buat ngalih-ngalihan dia juga semuanya. Begitu. Iya. Oh nggak boleh kita di sononya ketahuan sama TPU bawa pergi ya baliknya bukan ke kuburan yang itu Bang Haji. Lain. Kuburan kopi. Covid. Nggak boleh. Justru kita jadi masalah. Kita manfaatin ya. Tadi ada yang ngajarin begitu, ngaji ada. Saya bilang ya orang kita cara meninggal di rumah. Tinggal di rumah. sakit biasa nggak pernah Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Mukarram Kiai Haji Jailani, orang tua kita Bapak Dr. Haji Giono. Alhamdulillah malam hari ini sudah bisa hadir kembali bersama-sama dengan kita. Para orang tua, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Majelis Ta'lim Baitul Muqaddim, Sohibul Bait Bapak Said Bento serta keluarga. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga sahabat pengikutnya yang yaumil qiyamah. Para bapak saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya informasikan hajinya tadi ba'da maghrib karena DKI Musola Baitul Muqaddim dan juga Yayasan Baitul Muqaddim dan itu terbuka salah satu orang tua daripada anak asuh kita atau anak didik kita, Sahrir. Beliau aktif di musola sini, jadi kita coba untuk menghibur dan mendoakan ya, supaya saya memang dari subuh dari daerah ini juga saya dia dan tatanya sudah rumah sakit gitu. Jadi karena memang dia aktif di musola Baitul Muqaddim, kita juga care dan kita anak pertama masih hijau. Jadi memang perlu kita tua-tuain. Kemudian ternyata di rumah sakit itu informasinya beda-beda. Saya dapat informasi begini dari keluarganya sampai ke dokter. Saya dari begitu dikitnya katanya saya kan bilang COVID kata dokter gitu kan. Saya belum bilang COVID, jadi kan hasil swabnya belum keluar gitu kan. Jadi memang begitu keluarga pengen tetap mau dibawa ke Medan, sedangkan dokter bilang nggak boleh keluar kali deras. Gitu. Jadi saya harus mendapat saran keluarga dan rumah sakit. Dan alhamdulillah sudah disepakati dan dimakamkan bulan lalu secara non COVID ya, dan rencananya malam hari ini kita nanti kita kemudian hari bilang kita ngaji tidak ada maghrib aja ji. Nah yang sisa kita ke sana, kita berdoa bersama di sana. Namun karena orang Medan ternyata caranya banyak. Sebelum berangkat dan sambutan kalau diurutin aja mah 1 jam. Iya. Kemudian ternyata di makam kita mau pulang sambutan lagi aja.
Ya, kita pulang aja udah. Kita pulang aja kita. Soalnya mau banyak kalau nggak tahu. Dan tadi ternyata pulang dari sana ada acara lagi di rumah. Jadi kalau kayak gitu saya bilang, Bu, nanti kita takziahnya malam kedua dan malam ketiga saja. Karena ibu belum tidur, ya sakit semuanya. Jadi alhamdulillah sudah semua dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jasmani rohani kita, berkahi dengan kehidupan kita, dan doakan mudah-mudahan Bapak Zulfikar Lubis nantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal ibadahnya, dan diberi kesabaran dan rasa kepada keluarga. Dan di malam Sabtu istrinya sudah telepon saya, Haji kalau Pak Haji makanya tahu aja informasi rumah sakit yang buka, rumah sakit yang bisa ngurusin cuma apa? Ayah sehari sakit, dia bilang bahwa dari malam Sabtu. Kemudian hari Sabtu dia lagi. Kita bacakan berbuka surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan Islam kita, sehat-sehat kita, kita, jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, Qur'an solehah, dimudahkan segala urusan sekolahnya lagi online, tapi sekarang lagi ujian. Ya Pak Haji ya, anak lagi ujian. Kita doain anak-anak kita sambil kita kasih semangat, jangan main HP mulu, bilangin. Tetap ya agar nilainya bukan nilai takrolan, nilainya nilai benar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واغفر على جميعنا الحمد بمغفرة تمحو خطايانا في بر ومخدة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وصل ربي على المختار من طلعت شمس النهار ونهت عن زمور الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
والآل والصحب والأنصار من تبعوا هدى واعترفوا بالعبد والذمم يا رب بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mohon baca Fatihah satu kali lagi buat saudara kita yang kita Bapak Sunarso bin Sukari ya. Yang malam apa saya bawa ke rumah sakit itu? Enggak, Kamis ya, Kamis saya bawa ke rumah sakit. Sekarang masih dirawat di rumah sakit Cengkareng karena beliau harus pasang ring 4 sekat. Jadi kita nol lagi, artinya harusnya mestinya sudah operasi di awal cross, tapi karena memang BPJS hanya menjamin 1 ring yang 4 bayar 1 ringnya 26 juta. Nah ini jadi kita doakan mudah-mudahan dengan ikhtiar yang baru kami keluarga ikhtiar yang baru di rumah sakit Cengkareng mudah-mudahan sampai saat ini sudah jalan baik tanpa ada efek lain. Doakan mudah-mudahan bukan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamat ya di masa ini Allah di masa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kulli darain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والشاكرين حمدا ناعمين حمدا لله مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يسر لنا ولا تعسر لنا يا كريم. اللهم يسر لنا ولا تعسر لنا يا كريم. اللهم يسر لنا ولا تعسر لنا يا كريم. اللهم تعالى خطوة العارفين بحكمتك وشفاعتك وذكرنا ما نسينا يا جلال الإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الحكم وأكرمنا بنور الفهم وابتعنا بمعرفة العلم واغسلنا أبواب فضلك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Pak, bahagia tersin sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam rangka rutinitas kita setiap malam Senin kita hadir dalam rangka tolabul ilmi dan bersilaturahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya kita ini dicatat sebagai amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi kulli dawrin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa fi nuzulil mauti wa yanbaghi an tatafakkaru fi nuzulil mauti wa husulil hasrati wan nadamati ba'dal fauti wa yanbaghi dan seyogyanya sepatutnya anta tafakkaru bahwa kamu tatafakur berpikir fi nuzulil mauti pada datangnya kematian wa husulil hasrati dan hasil daripada penyesalan wan nadamati dan kesedihan ba'dal fauti setelah luput daripada amal kebaikan. Kita ini berpikir bahwa apabila datang satu kematian, kita punya hasil yang ada penyesalan dan kesedihan setelah kita luput dari amal kebaikan. Kebaikan banyak, tetapi kita luput dari kebaikan itu. Ya baik. Lalu maut sudah datang. Maut sudah tiba. Setelah maut hadir atau menjemput kita, itu kan ada hasil-hasil yang ada penyesalan dan kesedihan. Karena kenapa? Ada kebaikan-kebaikan yang sebetulnya ada kita luput daripada kebaikan itu. Tidak ada kesempatan buat untuk melakukan satu kebaikan. Ya Pak, nyesel nggak? Nyesel. Ada kebaikan. Contoh. Kita dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih umur panjang, ya, untuk melakukan amal soleh. Contohnya kita ini hadir di majelis taklim, ya, akhirnya kita luput. Artinya apa? Kita nggak punya rasa cinta kepada majelis taklim, ya kan ya? Berarti luput daripada kebaikan, ya Pak, ya Pak, ya. Ada nilai amal soleh, ada nilai kebaikan yang kita tidak lakukan sehingga maut yang menyebut kita. Berarti ada penyesalan. Karena kematian ini bukan akhir dari segalanya. Benar Pak? Orang yang meninggal ini bukan akhir segalanya. Sekalipun kita ngomong begini, kita ngomong apa ya Pak? Orang udah meninggal, jadi udah apa? Dalam peristirahatan terakhir ya. Ada itu mah terakhir juga akhir daripada kematian. Benar Pak? Setelah itu ada nggak? Ada nggak? Ada. Kapan? Ya nanti akan kita dibangkitkan dari kubur. Ya, dibangkitkan dari kubur. Nah, itulah ada kebaikan-kebaikan yang sebetulnya kita bisa lakukan, kita luput dari amal kebaikan sampai apa? Sampai datangnya satu kematian. Kalau udah ada kebaikan yang kita tidak kerjakan, luput kebaikan, nyesel nggak? Ini kan wahusul hasarati, dan hasil daripada penyesalan dan juga kesedihan. Ya begitu. Nanti kita baca laula ortani, orang kafir begitu ngomongnya. Nanti dibuat aja nih, kalau begitu mah pengen kembali ke dunia, saya melakukan amal soleh. Yang udah mati lo nggak bisa. Ya, bisa nggak? Orang udah mati. Dari para sholat ada nggak?
Pahala puasa ada nggak? Ya nggak ada. Orang udah mati. Ya. Sudah mati. Ya. Jadi kita berpikir, merenung bahwa kita ini daripada kematian itu bukan akhir dari segala. Ya. Jadi kalau ada kesempatan nilai satu kebaikan, hendaknya kebaikan itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, berarti kita harus berpikir, merenung bahwa kematian pasti akan datang, akan menyebut kita, begitu. Jadi kalau ada kebetulan ada amal-amal yang baik, jangan sampai itu kita tidak kerjain. Ya Pak ya? Contohnya kita ini Allah kasih diri kita ini dipanjang umur, sehat. Kesehatan ini untuk takarub kepada Allah. Kenapa? Kalau lagi sehat, ibadah juga enak. Kalau kita udah sakit, asam urat, kita kambuh, kira-kira ibadah enak nggak? Enggak. Kita lagi sehat, mau makan sesuatu enak nggak? Enak. Jadi kalau kita lagi sakit udah parah, kira-kira makan yang enak belum tentu enak, benar nggak? Kenapa? Boro-boro bisa memakan yang enak, padahal ada makanan yang enak. Yang paling enak di mana? Iya, benar. Yang enak itu badan lagi sehat, makannya enak kan begitu. Kayak gitu. Nah, ini apa? Karena kita luput daripada amal soleh, berarti ada penyesalan, ada kesedihan. Kapan? Fi nuzulil mauti, pada saat datangnya satu kematian baru. Ya orang udah mati, ya gitu ya. Begitu. Kalau orang udah bisa nggak melakukan satu hal kebaikan? Bisa. Nah, ada nilai plus. Kebaikan itu akan didapat idza mata mu'adam in qatahu min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yang taqaw awaladin sholihin yadula. Bisa begitu. Ada nggak kita punya begitu tuh? Ya. Artinya ada setelah kita meninggal dunia, ada nilai kebaikan buat kita sekalipun kita sudah meninggal dunia, pahala tetap mengalir. Pertama apa? Shadaqatin jariyah. Kedua, au ilmin tafa'bi, ilmu yang memberikan manfaat. Kayak kitab ini yang kita kaji ini yang kita kaji ini, yang hari ini tetap dapat pahala. Ya, dapat Pak. Nah, daripada kita kaji ini yang memberikan manfaat bagi kita semua. Awaladin sholihin, yang pula anak yang soleh yang selalu mendapat kedua orang tuanya. Ini adalah ada setelah kita mati, tapi tetap mendapatkan nilai pahala. Cuma nggak semua orang yang sudah meninggal itu dapat nilai plus. Ya Pak, ya Pak, benar nggak? Kenapa? Bisa juga orang meninggal dunia belum punya amal jariyahnya. Ya, pas begitu juga nggak ustaz bukan, kiai bukan, anaknya pada teler mulu, begitu, boro-boro doain orang tuanya, sama Allah aja agak deket, agak ibadah. Orang yang beribadah kira-kira gimana? Orang tua deket ke orang tuanya, ingat ya? Sama Allah aja keinget, apalagi orang tua. Ya. Ini kira-kira dari 3 ini yang kita setelah meninggal ini ada nilai kebaikan yang didapat oleh kebaikan tersebut bisa didapat apabila diteruskan oleh anaknya. Saya meninggal, kebaikan dari orang tua kita sambung. Itu pahala kebaikan si anak. Saya begini, kita punya orang tua kita yang meninggal dunia. Silaturahim, kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita dulu
disambung oleh anaknya silaturahim itu, datang ke kajian dan semua baik-baik, maka itu mendapat nilai plus. Ya, dari siapa? Dari si anak. Benar nggak? Dapat si anak. Cuman nggak semua kebaikan itu yang dilakukan oleh orang tuanya dapat dilakukan oleh anak yang ya, ya. Ada yang putus sudah silaturahim, udah nggak mau, bapaknya udah nggak ngaji, ya anaknya udah. Padahal itu kalau pengen dapat nilai plus, ya kita sebagai anak yang berusin kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita sambung kebaikan itu, kita mudawamah, maka orang tua kita akan dapat menilai pahala dari kebaikan si anak. Pengen kan begitu ya? Ya, pengen Pak Haji Jono gitu tuh, udah meninggal pahalanya terus ngalir ke alam barzah, ke alam kubur, sehingga datang nanti pada saat ditanya amal kita muncul, belain kita ini amal kita, ya kan ya? Kan karena setelah ketika kita ada alam barzah ini alam kubur, ya. Jadi jangan sampai kita menyesal nih nanti di kuburan karena kuburan itu adalah yang pertama kali tuh kalau kita dapat rodoh min riyadil jannah, nanti kesononya mudah. Tetapi kalau nggak dapat rodoh min riyadil jannah, itu sulit kesononya. Ya Pak, pengennya apa? Allahumma ja'al qabrahu rodoh min riyadil jannah, supaya dapat taman-taman surga. Makanya orang soleh itu pengennya meninggal. Kenapa? Kehidupan dunia dia bilang daripada dunia mendingan alam barzah karena lebih nikmat. Kenapa? Rezeki dapat dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya lebih bagus daripada kehidupan dunia. Wah, orang soleh siapa? Ya para waliullah. Begitu. Waliullah dikasih rezeki enggak? Dikasih. Walayau yuradim yurzaqun. Allah rezeki dari mana? Itu urusan Allah. Dia ngomong rezeki dari mana? Dia nggak kerja, yang tawali mati. Begitu ya Allah. Dia jauh-jauh gini sekarang. Orang yang mati aja bisa menghasilkan kita kualitas mau bulan puasa. Bis itu setiap hari ratusan, orangnya udah nggak ada. Yang dagang itu punya duit ratusan juta, puluhan juta dari si mayit. Bayangin, orang udah meninggal aja bisa menghidupkan. Coba bapak-bapak ke Gunung Muria. Ke Gunung Muria tuh dari tangga 1 sampai ke ujung kiri kanan tukang dagang. Nah omsetnya berapa itu Pak? Kalau mau Ramadan begini jauh, nah rumus kita 5 tahun. Itu orangnya meninggal belum? Sudah meninggal. Semua rata-rata makam wali begitu. Orang yang sudah meninggal bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita belum tentu nih yang hidup bisa seperti begitu. Iya benar nggak? Tuh pengen begitu kita tuh, ya. Jadi begitu tuh. Nanti setelah kita nggak ada penyesalan lagi, kita nggak ada kesedihan, iya kan ya? Begitu. Kenapa? Amal soleh kita banyak. Kenapa? Tidak ada yang luput daripada amal kebaikan kita ambil amal kebaikan itu. Tapi tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kau lari minhu daripada kematian, fa'innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan menjumpai kamu, menemui kamu, walaupun di burjin musyajjadah, sekalipun kamu berada dalam benteng yang kuat, pasti kamu lari kemanapun itu pasti kematian akan menjumpai kamu. Sekalipun kamu berada di benteng yang kokoh, kita nggak mau mati nih, kita bikin tembok yang saudara ini, jangan sampai malaikat Israil masuk, tembus apa?
Ya, kita buatin apa tembok yang kokoh, jangan sampai malaikat Jibril masuk. Kira-kira Pak Jibril masuk nggak? Walaupun tuh buruji syariatnya, sekalipun kamu berada dalam satu benteng yang sangat kokoh, yang kuat. Ya, runtuh, jauh-jauh Pak. Ya, jauh-jauh kemarin. Musibah yang di mana tuh? Yang sampai di Donggala ya, jauh ya. Donggala ya. Kalimantan ya? Kalau di Donggala. Yang kemarin Sulawesi ya. Masya Allah, tanah sampai dibalik begitu. Masya Allah. Coba lihat. Allah tuh. Itu. Kayak begitu tuh. Ya. Karena begitu. Jadi kita lari mana? Kata dapat musibah air pasang. Misalkan maaf. Ini air di kamar naik, kita lari kemana? Lari mana nih kita? Lari, jangan sampai air itu karena kecamatan Kalideres ini dan Kamal ini kita berapa? Kira-kira kalau Kamal tsunami kena nggak ini Kampung Wadas? Bukan. Ya kenal lah. Ya berapa jam kita naik motor, berapa menit ke Kamal? Ya kan? Kita lari nih, pas kita udah lari. Ya kira-kira air duluan apa duluan gitu? Duluan air. Kenapa tsunami itu dahsyatnya itu berapa kecepatan itu, Masya Allah. Pasti itu. Sekalipun kamu lari dari mau mana? Mau ke puncak. Pas di puncak itu juga lagi ada gempa. Longsor di sono. Si Doni lari lagi. Mau di puncak lagi gempa. Mau lari kemana? Mau ke sono di pantai. Di pantai lagi ada tsunami. Lari lagi. Mau ke Lampung. Di Lampung juga lagi tenggelam. Pasrah udah dah baik dulu ya. Allah kita firuna fi fa'innahu mulaqikum pasti kematian akan menjumpai kamu. Lagi gimana ya? Lagi ya? Iya. Yang paling dekat itu kematian. Iya, ya Pak Haji ini. Nah ini udah tua. Tapi ada kesempatan, gitu tadi itu tidak luput kebaikan itu diambil, ya kan ya? Kebaikan itu diambil kapan lagi saya, kalau masih umur panjang, sekalipun saya umur udah sepuh, saya mau datang ke majelis salim. Nah itu kan berarti betul-betul udah jiwanya itu betul-betul dalam ibadah sudah melekat tentang ke majelis salim. Kenapa? Kalau nanti saya sudah meninggal dunia bisa. Kalau diteruskan anak-anak kita belum tentu begitu, kebaikan kita belum tentu dijalankan, tetapi mungkin bukan dari situ lagi tapi dari yang lain. Tapi kematian itu akan menjumpai kita. Setelah itu apa? Sumatulotuna ila alimil ghaib wasyahadah. Kemudian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya alam, yang mengetahui tentang masalah yang gaib. Alimul ghaib itu Allah yang mengetahui alam gaib, wasyahadati dan alam yang nyata, alam gaib. Allah kembali nanti itu kepada alam yang tidak bisa ditebus oleh manusia, hanya Allah yang tahu, yang tahu nanti. Nah, setelah itu payunamiyuka bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala memberikan, beritakan kepada kamu bima kuntum ta'malun, dan sebab apa yang kamu lakukan ketika waktu ini. Or beberin. Ini misalnya begini, ada nilai satu tidak kebaikan. Bapak tidak kebaikan, Allah memberikan, diberitakan. Jam 8 lewat 10 menit kaki kita melangkah kemana? Oh, berarti kita berada di diskotik. Oh, ngapain kamu di diskotik? Nanti Allah beberin. Jam 8:50 kamu di diskotik lagi ngapain? Allah beberin. Allah beritakan. Allah kasih gambaran. Ketika kamu di dunia itu sebetulnya tidak ada yang lupa. Kita udah lupa terhadap perbuatan yang kita lakukan, ternyata nanti Allah akan, oh iya ya, pasti Allah beritakan di sana, di tayangan begitu,
Masya Allah, baru saya ingat dulu nih, saya dulu pernah ngambil punya orang, pernah ambil. Ada tuh nanti jam sekian Allah beritakan gak makan luput. Nilai kebaikan ini kita datang nih, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ketika di dunia, Allah akan beberkan. Ya, kebaikan-kebaikan kita tidak luput-luput. Ya. Sama juga perbuatan yang jahat, Allah akan perlihatkan. Ya, nanti di mana? Di yaumil kiamat dengan sebab apa yang kita lakukan. Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul, kata Jibril, Isma syita, painna kama itu, hiduplah sekedapmu, painna kama itu, maka sesungguhnya kamu akan mati. Karena painna akhir al-hayma itu, akhir daripada kehidupan adalah kematian. Kata mereka, hiduplah sekedap kamu. Artinya, kata Allah gini, udah, lu nggak sholat, lu nggak puasa, lu begini tuh, udah sekedapmu. Makan yang ini, yang haram, udah dimakan semua. Hidup semua. Kenapa? Painna kama itu, maka sebelum kamu akan mati. Iya. Berapa sih umur kita panjang? Coba. Ini kita paling lama hidup di dunia kira berapa tahun? Ambil Marta kira-kira tahu gak umurnya nanti? Apa umurnya 50 tahun udah meninggal dunia? Ambil, ya. Ah. Nggak tahu lah. Nggak tahu. Hah? Kalau Amin maunya panjang apa pendek gitu? Nah, nggak mau panjang pendek gitu. Amin ngurusin dulu. Nah, ya. Kenapa sih kita nggak mau mati? Karena kita ini belum ada kepastian untuk surga atau neraka, nggak ada jaminan. Makanya kita takut. Kenapa? Belum ada kepastian. Kita kemana nanti setelah kita menghadap Allah? Kita mati belum ada kepastian. Kalau ada kepastian kita tenang-tenang aja. Dodi di sono udah tahuan nih di surga VIP. Udah sebut. Dodi bener. Kenapa udah ada kepastian? Yang berapa juga dicabut terusnya udah apa? Udah siap. Kenapa? Udah ada pasti ini bang. Kenapa? Kenapa kita itu nggak mau mati duluan? Karena belum ada kepastian buat kita berada di mana. Benar ya? Benar pak? Pak? Iya pak? Kenapa sih kamu nggak mau ini? Ntar aja dulu. Kenapa? Karena belum ada kepastian. Belum ada jaminan. Kita nih sekelas kita, benar ya? Benar ya? Ibadah sama tidur, bayangkan tidur siapa ibadah kita? Benar ya? Benar? Iya sih pak. Tidur 8 jam, ibadah cuma 25 menit. Bayangkan belum kita yang jam yang lain buat ini. Masya Allah. Kalau kita menghadap Allah pengen punya pahala daripada pada kita, kata Allah nggak ada apa-apanya belum kamu. Benar nggak? Pada sholat kamu, hati kamu hadirnya bukan sholat, tapi hati kamu hadir di hati kamu, hadir masalah dunia. Benar pak? Pada takbir hadir di hati kita. Hadirnya apa? Barang-barang yang di luar hadir di tempat sholat kita belum bisa kita. Benar pak? Yang tadi tidak hadir